Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTube ya, yang dimanapun Anda berada yang berbahagia. Kita kembali lagi ke segmen analisis kritis transformatif. Palestina dengan Israel kini tengah menjalani mediasi bersepakat di fase awal yang setidaknya ada 3 fase yang nantinya akan dijalin oleh kedua negara. Walaupun kita tidak menampik bahwa ada negara lain yang ikut andil dalam kasus peristiwa tersebut, negosiasi USA dengan Qatar, Mesir, dan negara lain ikut menjembatani konsolidasi gencatan senjata yang sedianya akan dilaksanakan melalui 3 fase. Fase pertama adalah pembebasan masing-masing sandera, dan fase kedua merupakan fase di mana ada pola negosiasi persiapan untuk menarik diri seluruh pasukan. Yang pertama kali adalah persenjataan, dan fase ketiga adalah fase terakhir, perundingan dan gencatan senjata, yang mana di sini akan dilakukan proses rekonstruksi Gaza dari kepingan-kepingan, reruntuhan-reruntuhan, dan beberapa yang ada di situ mayat-mayat yang masih berserakan di sekitar Gaza. Oleh karenanya, wahai kawan-kawan semua yang berbahagia, semuanya ini pasti ada natijahnya. Semua pasti ada kesimpulannya. Dari kesimpulan ini banyak yang menyayangkan bahwa fase pertama gencatan senjata ini ditandai dengan penyerahan antar sandera di masing-masing negara, yang bisa dibilang tidak seimbang, di mana Israel menahan sekitar 100 sampai 1000 orang Palestina, dan Palestina Hamas menahan kurang lebih sekitar 30 sampai 50-an, ada yang menyebut 80-an sandera. Otomatis hal ini tidak seimbang dengan apa yang bisa dikatakan perundingan fase pertama ini nyaris tidak seimbang antara sandera per sandera. Di samping itu, kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel telah membunuh kurang lebih 6% dari populasi penduduk Gaza, yaitu Palestina. Dilansir dari Kementerian Kesehatan Palestina bahwa telah mati syahid sekitar 50.000 atau bahkan mendekati angka 100.000, ada yang menyebut 100.000, karena studi penghitungan mayat sipil perang di jalur Gaza itu memakai beberapa metode, dan metode yang paling valid dan representatif untuk memaksimalkan hasil pencarian dan penemuan jenazah di Gaza kurang lebih ada hampir 100.000-an yang meninggal. Dari kasus tersebut kita meyakini bahwa infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Setidaknya ada ribuan triliun di jalur Gaza yang telah ditotal oleh pemerintah Palestina pun dengan Israel. Ironinya, di negara Israel tidak disebutkan dan belum ada detail berapa korban yang meninggal di pihak Israel. Namun hal ini telah menjustifikasi kita bahwasanya kejahatan perang Israel juga telah memangkas anggaran negara Israel yang begitu banyak. Dilansir dari kementeriannya, sekitar hampir 2.000 triliun rupiah
yang telah hilang begitu saja, belum juga potensi lain seperti banyaknya perusahaan yang hengkang dari Israel karena disebabkan perang yang berkepanjangan setahunan lebih ya. Kronologi ini setidaknya mengingatkan kita di mana pada tahun 1970-an Inggris berhasil memblokade seluruh jaringan dan negara-negara yang ada untuk membantu Palestina sehingga berhasil ditaklukkan oleh Inggris. Kemudian Inggris membuat rumah bersama antara Arab Palestina dengan Yahudi Israel. Sehingga rekonsiliasi ini lebih tepatnya resolusi PBB yang ada nomor 118 menegaskan bahwa pembagian dua wilayah, satu Israel, satu Palestina. Namun Hamas tidak terima, Palestina tidak terima Arab Palestina. Sehingga terjadilah perang di tahun 1948 setelah resolusi PBB telah dikumandangkan di 1947. Demikian sampai Israel mencaplok kawasan Palestina sampai sekarang. Jalur Gaza, jalur yang belum pernah ditaklukkan oleh tentara Israel sampai kini. Bukan hanya Gaza, kita berdoa kepada Allah. Ketika khutbah Jumat, kita meminta kepada Allah. Kita meminta bahwasanya Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma dafa'ana al-bala wal baba fazalajil mihan wasu'al fitan ambaladina Indonesia khosah wasairil muslimin wa khususan fil Palestin. Itu doa-doa yang sering kita panjatkan. Karena derita Palestina bukan hanya menyangkut kemanusiaan saja, tapi di situ ada tempat suci tiga agama, dan dulu sebelum kiblat kaum muslim ada di Makkah, kiblatnya ada di Masjidil Aqsa. Semoga bermanfaat. Kita doakan gencatan senjata sampai di fase 3 dan tidak ada fase-fase lagi karena sudah merdeka seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.